Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perpajakan kelas 63.4a.13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi beserta pengisi SPT-nya. Saya Nisa Muharani dengan NIM 63231412. Saya Fania Azani dengan NIM 63231400. Saya Talita Kesyahada dengan NIM 63231442. Saya Prakash Syarif Hidayatullah dengan NIM 63231381. Berikut video penjelasan. Boleh disebutkan nama lengkap, usia dan pekerjaan Ibu saat ini? Nama saya Yusiana Elviandi, umur saya 45 tahun. Saya bekerja sebagai pegawai swasta tetap di perusahaan swasta. Apakah Ibu sudah menikah dan mempunyai tanggungan? Saya belum nikah dan belum mempunyai tanggungan. Berapa penghasilan bruto Ibu dalam 1 tahun serta apakah Ibu menerima THR? Penghasilan saya dalam 1 tahun 100 juta dan dapat THR 1 bulan gaji. Apakah pajak penghasilan Ibu dipotong oleh perusahaan atau dihitung oleh Ibu sendiri? Iya, dipotong oleh perusahaan. Apakah Ibu melaporkan SPT tahunan sendiri dan formulir apa yang Ibu gunakan untuk pelaporan SPT? Ya, saya lapor sendiri dan pakai formulir 1770S. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Baik, langsung saja kami mulai presentasi dari hasil proyek kami yang berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pelaporan SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Baik, mulai dari pengertian PPh 21, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP/OP dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, harus dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya ada studi kasus di sini, namanya Yusiana Elvianti, nomor NPWP-nya 5635543521600. Alamatnya di Dusun Ngogap, RT 001, RW 009, Ngerapah. Pekerjaannya adalah pegawai swasta. Statusnya tidak kawin dengan tanggungan 0, penghasilan 1 tahunnya Rp103.508.847. Lalu penghasilan per bulannya Rp8.625.737 dan untuk THR-nya Rp7.640.000. Selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 TER dari bulan Januari sampai November. Untuk bulan Januari sampai November selain April, perhitungannya itu sama, yaitu penghasilan dikali dengan TER A yaitu 1,75%, dihasilkan PPh 21-nya Rp150.950. Untuk bulan April, penghasilan ditambah lebih dulu dengan THR yang menghasilkan Rp16.265.737. Kemudian dikalikan dengan TER A-nya sebesar 7%, maka dihasilkan PPh 21-nya yaitu Rp1.138.602. Selanjutnya adalah perhitungan PPh 21 TER untuk bulan Desember. Yang pertama, hitung dulu penghasilan setahunnya, yaitu Rp8.625.737 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah Rp103.508.847. Ditambahkan dengan THR, yaitu Rp7.640.000, maka penghasilan brutonya adalah Rp111.148.847. Nah, untuk biaya jabatan, 5% dikalikan dengan 111.148.847 akan menghasilkan Rp5.557.442. Nah, penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu Rp105.591.405. Untuk PTKP-nya, karena Ibu Yusiana tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, maka didapatkan Rp54 juta. Kemudian,
penghasilan neto dikurangi oleh PTKP, maka PKP-nya akan mendapatkan Rp51.591.405. Nah, untuk PPh 21 setahun, dari Rp51.591.405 dikalikan dengan 5%, maka didapatkan Rp2.579.570. Untuk PPh 21, dari Januari sampai November selain bulan April, didapatkan totalnya yaitu Rp150.950. Kemudian dikalikan 10, maka didapatkan hasilnya Rp1.509.504. Untuk PPh 21 Aprilnya didapatkan Rp1.138.602. Nah, dari PPh setahun dikurangi dengan PPh 21 Januari sampai November dan juga dikurangi dengan PPh 21 April, didapatkan PPh 21 Desembernya yaitu Rp68.536. Nah, untuk PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan itu sebesar Rp2.599.323. Jadi, PPh 21 lebih bayar yang diperoleh oleh Ibu Yusiana Elvianti ialah sebesar Rp19.753. Selanjutnya, kita akan mengisi dari formulir 1770S wajib pajak Ibu Yusiana. Yang pertama di sini untuk tahunnya ada 2024 dengan NPWP 56335435216000. Nama wajib pajak Yusiana Elvianti, pekerjaan pegawai swasta, nomor telepon 085653714881. Yang pertama di sini untuk bagian A penghasilan netonya kita isi dengan Rp0. Lalu di bagian B penghasilan kena pajak di nomor 7-nya ini PTKP yaitu TK0 sebesar Rp54 juta. Yang C PPh terhutang di nomor 9-nya yaitu sebesar Rp0. Di nomor 10-nya yaitu pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan sebesar Rp2.599.323. Lalu di nomor 11 kita menghitung jumlah PPh terhutang dengan nomor 9 ditambah 10 yaitu maka hasilnya sebesar Rp2.599.323. Di bagian D kredit pajak yaitu nomor 12-nya PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terhutang di luar negeri yaitu sebesar Rp2.599.323. Nah, untuk di nomor 13, 14, 15 itu tidak diisi atau diisi Rp0 karena untuk PPh 21 ini sudah dipotong oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada formulir 1770S1 atau lampiran satunya. Tahun pajaknya masih sama, tahun 2024 dengan NPWP nama wajib pajaknya Ibu Yusiana. Lalu di bagian A ini penghasilan neto dalam negeri lainnya semuanya sebesar Rp0. Di bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sama sebesar Rp0 juga. Di bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini ada nama pemotongnya yaitu Bong Mungmin, NPWP pemotong 19.208.555.1/123.000. Bukti pemotongan atau pemungutan dengan nomor 1112240001863 dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 dengan jenis pajak PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipotongnya yaitu sebesar Rp2.599.323. Lalu yang ketiga ada formulir 1770S lampiran 2. Tahun pajaknya masih sama 2024 dengan nama wajib pajak Ibu Yusiana Elvianti. Di bagian A ini yaitu ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nomor 1, bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara,
dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya itu sebesar Rp111.148.847. PPh terutangnya sebesar Rp2.579.570. Lalu di bagian B-nya ada harta pada akhir tahun, kode hartanya 042, nama hartanya Honda, tahun perolehan 2011, harga perolehan 6 juta dengan keterangan H631GL. Lalu di bagian C dan D-nya yaitu kosong. Terakhir di sini ada lembar penghitungan pajak penghasilan. Ini kita tidak isi atau kita kosongin di sini karena Ibu Yusiana Elvianti ini tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan. Jadi kesimpulannya, PPh Pasal 21 merupakan kewajiban penting bagi karyawan dengan perhitungan yang kini lebih mudah melalui sistem TER. Sistem ini membantu wajib pajak menghitung kewajiban secara mandiri. Studi kasus Ibu Yusiana Elvianti menunjukkan kelebihan bayar pajak sebesar Rp19.753. Kelebihan terjadi karena potongan pajak melebihi jumlah seharusnya. Hal ini menegaskan pentingnya pengecekan dan pelaporan SPT secara cermat. Sarannya, wajib pajak perlu memahami PPh 21 dan sistem TER agar bisa menghitung pajak secara mandiri. Perusahaan harus teliti dalam memotong dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Sosialisasi dari otoritas pajak perlu ditingkatkan agar lebih paham dan taat pajak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.